Sepasang suami istri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dijadikan tersangka lantaran mengadopsi anak temannya yang merupakan anggota polisi yang lahir di luar nikah. Pak Sutri ini awalnya hanya berniat membantu lantaran anggota polisi tersebut menelantarkan bayinya karena takut diberikan sanksi. Yulis, wanita asal Sorowaku, Luwu Timur bersama Oki suaminya tidak menyangka setelah dijadikan tersangka usai dilaporkan membuat dokumen palsu anak yang diadopsinya. Ini bermula saat Pak Sutri ini menolong temannya, seorang anggota polisi yang berdinas di Polda Sulawesi Selatan untuk merawat anak yang dilahirkan kekasih gelapnya lantaran takut disanksi jika ketahuan berselingkuh dan punya anak di luar nikah. Selama 1,5 tahun Yulis dan Oki merawat anak tersebut dengan kasih sayang. Setelah mendapat restu untuk membuat dokumen, selingkuhan oknum polisi tersebut kembali hamil dan membocorkan rahasianya ke keluarga. Tidak terima cucunya diasuh orang lain, orang tua selingkuhan polisi melaporkan Yulis dan Oki ke polisi. Ini bukan niat jahat. Saya hanya membantu anak yang awalnya dibilang dibuang sama orang tuanya. Tolong saya mau. Saya jangan dijadikan tersangka kasus ini. Kita kalau memang lihat dulu bagaimana kronologisnya ini cerita supaya bisa baik semua. Selain Pak Sutri, Yulis dan Oki, Polres Luwu Timur juga menetapkan RE, anggota polisi yang juga ayah kandung dari anak yang diadopsi, sebagai tersangka lantaran permufakatan jahat membuat dokumen palsu. Bayi berusia 40 hari di Sambas, Kalimantan Barat diculik orang tak dikenal. Apalagi kabar tentang penculikan di Kecamatan Pemangkat semakin heboh lantaran tersiar di media sosial. Aparat Polsek Pemangkat mengamankan sesosok bayi korban penculikan yang berhasil ditemukan warga di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat. Polisi pun langsung menjemput bayi untuk dipulangkan kepada ibunya di Kecamatan Pemangkat. Bayi perempuan ini diculik saat sedang tidur di ayunan di dalam rumah yang ditinggal ibunya melayani pembeli. Aparat Polsek Pemangkat dibantu dengan Polres Singkawang dengan sigap menangkap pelaku penculikan bayi yang baru berusia 40 hari tersebut. Pelaku ditangkap di wilayah Kota Singkawang. Dan keterangan tersangka yang diduga pelaku penculikan, si bayi disimpan di dalam warung yang kosong, yang di belakang itu ada rumah warga. Pada saat bayi menangis, warga menemukan bayi pada saat menangis. Selanjutnya polisi memeriksa pelaku secara intensif guna pengembangan lebih lanjut. Seorang wanita muda di Alor, Nusa Tenggara Timur tega membunuh bayinya yang baru ia lahirkan. Pelaku panik dan menghilangkan nyawa bayinya dari hubungan terlarang. Bayi yang diduga baru dilahirkan ditemukan terkubur di daerah Sifala, Kecamatan Alor Barat Daya, Alor. Penemuan bayi diketahui setelah warga sempat mencium aroma tak sedap dan melihat seekor anjing mengorek tanah yang ternyata ada bayi terkubur. Warga pun melapor temuan bayi tersebut ke pihak kepolisian. Wanita muda inilah ibu dari bayi yang ditemukan terkubur. SK 23 tahun, tega membunuh buah hatinya yang baru dilahirkan lalu menguburkan bayinya. Pelaku panik dan menyembunyikan bayinya dari hubungan terlarang dengan suami orang. Korban bayi berusia 1 hari yang dilahirkan, yang baru dilahirkan. Pada tindakan yang kami lakukan yaitu mendatangi TKP, kemudian menjemput terlapor yang saat ini sedang menjalani perawatan pasca. Atas kejadian tersebut, pelaku diperiksa guna penyelidikan lebih lanjut. Aparat Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat menetapkan seorang wanita berusia 40 tahun sebagai pembunuh bayi yang jasadnya ditemukan seekor anjing. Pelaku bertindak keji karena anak yang baru dilahirkannya hasil perselingkuhan di saat suaminya bekerja sebagai TKI di Malaysia.
NR 41 tahun warga desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat diciduk polisi tidak lama setelah penemuan jasad bayi di lingkungan rumahnya. NR ditetapkan sebagai tersangka tunggal atas kematian bayi laki-laki yang jasadnya ditemukan warga di bawah seekor anjing. Tersangka mengaku membunuh bayinya karena hasil perselingkuhan. Pembunuhan dilakukan di kamarnya setelah pelaku melakukan proses persalinan seorang diri. Saat perbuatan keji tersebut terjadi, suami tersangka masih berada di Malaysia, bekerja sebagai TKI. Ibu 3 anak ini terancam pasal tentang pembunuhan berencana KUHP dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Awalnya memang perempuan dengan inisial NR ini tidak mengakui, tetapi karena dengan beberapa bukti yang saat ini sudah kami kantongi dan sudah kami interogasi secara detail, akhirnya yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Memang diduga NR ini, bayi ini adalah hasil hubungan gelap antara NR dengan salah satu lelaki. Karena saat ini status NR masih bersuami, namun suaminya sedang bekerja menjadi TKI. Sebelumnya, aparat Polsek Campalagian Polewali Mandar, Sulawesi Barat mendapat laporan penemuan jasad bayi di Dusun Sengkai, Desa Katumbangan Lemo. Saat ditemukan, jasad bayi terbungkus kantung plastik berwarna biru. Berdasarkan keterangan warga, kantung plastik berisi bayi ini sebelumnya dibawa seekor anjing. Karena mengeluarkan bau busuk, warga kemudian mengecek isinya. Polisi kemudian membawa jasad bayi malang ini ke puskesmas untuk diperiksa. Hasilnya ditemukan memar di leher bayi yang diduga akibat tindakan penganiayaan. Pemirsa, serapat-rapatnya bangkai ditutupi akan tetap mengeluarkan bau. Sebagaimana berbagai kasus kriminal yang telah kami tayangkan. Tidak ada tindak kejahatan yang akan lolos dari hukuman di dunia, apalagi di akhirat. 12 orang dari 2 perguruan silat yang terlibat bentrok diperiksa polisi. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.